Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Masita Fauzia Hanum, Latsar Golongan 3 Kabupaten Lamongan dari kelompok 2 Angkatan 12 akan menjelaskan Learning Journal 1 Agenda 1 saya. Stay tune ya. Kenapa sih perlu dilakukan Latsar? Yang pertama yaitu era disrupsi. Saat ini kita telah memasuki era disrupsi di mana hal ini terjadi akibat perkembangan teknologi digital. Dengan adanya revolusi 4.0 mengakibatkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi. Hal ini perlu diimbangi dengan cara kerja yang adaptif untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, manajemen waktu, dan aktivitas. Yang kedua yaitu peraturan. Adanya peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon PNS yang dilakukan untuk membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan memiliki rasa nasionalisme. Adapun pelaksanaan Latsar CPNS tahun ini yaitu menggunakan blended learning. Blended learning ini memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring. Blended learning dilaksanakan melalui 3 bagian pembelajaran, yaitu yang pertama distance learning atau synchronous, yang kedua pelatihan mandiri atau asynchronous, dan yang ketiga yaitu klasikal di tempat penyelenggaraan Latsar CPNS. Apa ya pengertian pembelajaran sinkronus? Pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran yang penyelenggaraannya dilakukan pada waktu yang terjadwal. Pembelajaran daring dilakukan dengan komunikasi langsung. Media pembelajaran yang digunakan meliputi video call, virtual meeting, dan chatting. Keuntungan dari distance learning atau synchronous ini yaitu yang pertama, respon langsung antara guru dan murid sehingga mempercepat proses pemahaman materi. Yang kedua, interaksi sosial antar partisipan bersifat lebih hidup. Sedangkan kelemahannya, tidak semua pihak memiliki perangkat yang memadai serta resiko gagal bila koneksi internet tiba-tiba mati atau lambat. Yang kedua yaitu pelatihan mandiri atau asinkronus. Asinkronus sendiri merupakan pembelajaran yang dilakukan secara daring, tetapi pemateri dan peserta pelatihan tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Dalam hal ini, peserta pelatihan melakukan belajar secara mandiri dengan tugas dan materi yang bisa diakses sendiri tanpa kehadiran pemateri. Keuntungan dari pembelajaran ini yaitu jadwal fleksibel untuk setiap partisipan, dan setiap murid bisa belajar dengan ritme masing-masing. Adapun kelemahannya, komunikasi tidak langsung terkadang justru menyulitkan murid untuk memahami materi, serta minimnya interaksi sosial karena para partisipan tidak terhubung langsung. Kurikulum Latsar CPNS dilakukan agar CPNS mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Terdapat 4 agenda yang digunakan, yaitu yang pertama, sikap perilaku bela negara, yang kedua, nilai-nilai dasar CPNS, yang ketiga, kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN, dan yang keempat, habituasi. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Tujuan agenda 1 adalah peserta dibekali mengenai wawasan kebangsaan disertai dengan kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi isu kontemporer selama menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional melayani masyarakat. Terdapat 3 modul dalam agenda 1 ini yang akan dijelaskan sebagai berikut. Modul pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul ini menjelaskan mengenai perjuangan para pahlawan bangsa untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk dasar negara sehingga terbentuklah 4 konsensus dasar. Selain itu, ditetapkan juga lambang negara. Menilik perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa, maka sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda untuk memiliki sikap bela negara mempertahankan keutuhan Indonesia. Modul kedua yaitu analisis isu kontemporer. Perubahan lingkungan strategis di sekitar kita menyebabkan berbagai dampak negatif sehingga menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terus tumbuh dan berkembang menjadi isu kontemporer. Contohnya seperti korupsi, narkoba, dan proxy war. Sebagai ASN, kita memiliki modal intelektual untuk mengidentifikasi isu yang ada di sekitar, memahami secara pentahelix, dan memberikan alternatif rekomendasi. Modul terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara dengan memiliki kemampuan awal seperti menyiapkan kesehatan jasmani, mental, etika, dan moral, yang kemudian modal awal tersebut dilatih melalui kegiatan seperti olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Demikian Learning Journal 1 Agenda 1 dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.